Tes, suara saya terdengar jelas enggak ya? Boleh bantu komen kalau suara saya terdengar. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Pak Levi Fikri Aulia, biasa dipanggil Levi. Sekarang saya sebagai AVP of Engineering di Ruang Guru. Kebetulan diminta tolong mengisi acara malam ini untuk memberikan overview soal artificial intelligence. Mungkin sedikit background. Kuliah saya di bidang computer science. Dulu kuliah di Nanyang Technological University, dan lanjut ambil master di National University of Singapore. Mungkin itu sedikit soal saya. Kita ke materi ya. Tes, suara saya? Ya, itu bukan suara saya by the way. Jadi yang saya lakukan tadi play sound. Agak kaku ya suaranya. Kalian notice nggak kalau itu kaku kayak robot? Atau biasa aja? Iya Mas, benar. Kaku ya. Tapi dari segi suaranya sebenarnya udah mirip sama suara saya. Cuma cara ngomongnya mungkin masih agak ada datar dan eh, apa ya? Dan agak kaku lah tadi. Cuma bahasa Inggrisnya bagus ya. Kayak tadi dia bilang kayak master degree gitu juga pakai, atau bachelor degree itu pakai. Oh bukan, bagian National University of Singapore. Itu tadi logatnya logat logat bule gitu ya. Tapi itu bukan suara saya. Itu voice voice cloning. Nanti akan sharing sedikit soal itu. Agak kecepatan tadi kayaknya yang ngomongnya. Oke, itu ulang dikit mungkin yang agak lebih ramah lah. Tadi kaku banget. Nama saya Levi. Sekarang sebagai FVP Engineering ya di Ruang Guru. Kuliah S1 di NTU, S2 di NUS, sama-sama di bidang computer science. Jadi ya udah berapa lama codingnya? Dari tahun 2007 itu masuk kuliah. In fact mulai coding ketika SD kelas 6 ya. Jadi udah cukup lama coding. Oke. Sebelum ke situ mungkin mau survei dikit ya. Pengen tahu dari teman-teman backgroundnya kayak apa. Karena biasanya kalau kelas gede gini uh, beragam. Terus materinya pengen disesuaikan dengan teman-teman. Jadi silahkan masuk ke menti.com atau saya copy ini ya. Menti.com terus ketik angka ini atau saya copy ke chat. Tolong dibuka ya, tolong buka itu. Minta tolong diisi. Seberapa sering pakai ChatGPT? Kalau belum tahu ChatGPT itu apa, bisa pilih ini. Kalau sering banget pakai ya setiap hari bisa juga. Oke, mungkin 1 menit silahkan diisi. Oh, saya belum copy ya linknya. Itu linknya. Silahkan diisi. Sorry, salah tadi ya. Oke, ya, silakan. Setiap hari, beberapa kali per minggu. Ada yang belum tahu? Oke, menarik. 3 orang belum tahu. Yang jarang naik. Kenapa jarang? Sayang sih kalau nggak dipakai. Kalau saya tiap hari pakai. Kalau nggak ada ChatGPT kayaknya bakal bakal jauh berbeda hidupnya. In fact, materi presentasi ini juga dibikinin sama sama Copilot ya. Copilot agak beda dikit. Itu buat coding. Tapi ya di fundamentalnya dia juga pakai sistem yang sama dengan ChatGPT. Pakai bug. Oke. Oke, dapat gambarannya. Lumayan banyak juga ya yang jarang sama apa itu ChatGPT. Nanti saya kenalin dikit soal ini. Eh, yang setiap hari udah pakai, congrats. Tapi kalau bisa kerjaan tugas kuliah tetap berusaha sendiri ya. Bukan cuma copy paste dari ChatGPT. Oke, kita balik ke presentasi. Ya, ChatGPT itu apa? Kalau tadi ada yang belum pernah pakai ya. Oke, tinggal buka ke sini sih, chat.openai.com. Ini baru rilis tahun lalu dan perkembangannya
cepet banget ya. Ini kayak AI, ya ini AI yang dia bisa ngapa-ngapain gitu. Recently baru-baru ini dia bisa mendengar dan bisa juga melihat. Kalau sebelumnya kita cuma bisa chatting gini ya. Buatlah mungkin mungkin yang punya pacar gitu, terus pengen romantis gitu, terus nggak bisa romantis, bisa juga bikin. Buatlah puisi puisi romantis sepanjang yang pendek aja buat pacarku. Bentar. Nah, dia akan bikin kan. Nah, pinginnya dibikin alay. Tolong bikin dengan tulisan alay itu gini kan. Oh iya, dia ngerti bahasa Indonesia ya. Sebentar. Suara saya putus-putus nggak? Aman ya? Aman, aman. Nah, itu bisa. Jadi dia tahu konteks alay itu apa. Agak loading ya. Alay mungkin buat generasi sekarang nggak tahu kali ya. Kalau zaman dulu, zaman saya SMA, orang-orang tuh sama nulisnya kayak gini nih. Dipendek-pendekin. Ini masih loading ya. Nah, eh, ini bisa ngapa-ngapain. Bisa tanya soal soal kuliah, bisa jago matematika, jago fisika, jago semuanya. Memang masih ada halusinasi ya. Halusinasi itu artinya balasannya seolah-olah dia pede ngejawab itu benar, tapi ternyata salah gitu. Itu masih happen. Mungkin kita lihat yang lain ya. Jadi saya sempat nyoba. Jadi recently dia bisa bisa melihat dan bisa juga menggambar dan bisa juga uh, ngomong sama mendengarkan. Kalau kalau dulu kan dia cuma bisa nulis ya, cuma teks. Kenapa lambat ya? Cuma suara saya nggak putus-putus kan? Atau putus? Aman. Oh, berarti websitenya ChatGPT yang lagi down. Ya, kemarin sempat down sih beberapa kali. Nanti coba kita balik sana ya. Dia bisa gambar. Kita bisa minta tolong gambar apapun. Kalau nggak suka dengan gambarnya, kita bisa minta tolong revisi. Oh, tolong bikin telinganya lebih besar dong, gitu. Dan lain-lain. Bisa juga upload foto kita, tolong dibikin versi dari avatar, gitu. Itu nggak perlu coding apapun, tinggal upload, tinggal tulis aja yang kita inginkan. Tolong bikin versi tuanya, tolong bikin versi mudanya. Dalam bahasa Indonesia, ketik aja, enter, nanti dia akan bikin sesuai yang diminta. Itu ChatGPT. Ini yang bikin kayaknya banyak dari kita yang tertarik dengan AI gitu ya. Saya juga mulai tertarik sama AI lagi ketika muncul ini. Wow, keren banget ya, bisa ngapa-ngapain. Bisa coding, bisa ya macam-macam. Anggap aja kayak manusia gitu. Tapi kayak chatting manusia. Kita salah ketik dikit aja dia bisa ngerti. Atau kita salah ketik lumayan banyak, dia juga bisa ngerti. Kita pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Sunda, dia juga ngerti. Um, ya, canggih. Bisa buat teman curhat juga. Tapi AI itu nggak cuma ChatGPT, masih ada banyak hal lain di luar itu. Kita mungkin agak flashback dulu ya ke AI zaman dulu gitu ya, ini tahun 90-an. Ada yang namanya Deep Blue. Jadi waktu itu standar, mungkin buat orang sekarang kerasa kayak biasa aja ya. Tapi saya belum on cam ya, sebentar. Tapi buat zaman dulu standar intelijen manusia itu adalah yang jago main catur. Jadi ya kita menganggap bahwa orang pintar itu ya jago main catur gitu. Cuma dan waktu itu belum mikir bahwa komputer bisa menyaingi itu. Jadi orang mikir bahwa nggak mungkin komputer bisa lawan main catur gitu. Tapi akhirnya dikembangkan hingga akhirnya muncul namanya Deep Blue. Jadi orang ini juara catur dunia ya. Terus ini dia cuma ngikutin yang diperintahkan oleh komputer. Dia menggerakkan aja. Nah akhirnya menang si Deep Blue ini. Waktu itu jadi sensasi. Wow ternyata bisa begitu. Dan kalau sekarang kita melihat bahwa itu biasa aja kan. Gitu doang bisa lah komputer main catur. Tapi pada masanya, dan ini belum lama ya, masih 20 tahunan lalu, itu hal yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kita melihat ChatGPT nih, mungkin kalau kita balik ke 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Kalau kita bikin chatbot, waktu itu saya mikirnya masih, kalau ada kerjaan bikin chatbot, ya harusnya kayak
ketik 1 buat ini, ketik 2 buat ini, ketik 3 buat ini gitu kan. Kayak masih kaku gitu. Tapi sekarang bisa free text, bisa chatting apapun dan dia akan membalas. Tadi udah kebuka belum ya ChatGPT-nya? Ya mati ya. Ya deh. Ya. Nah, bayangkan itu sekarang gitu. Dimana baru setahun, 2 tahun lah ChatGPT keluar. Bayangkan apa yang akan terjadi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin dulu kita mikir kayak HP itu hal yang apa ya? Kita bisa mencari informasi secepat mungkin itu hal yang impossible. Dulu sebelum ada Google kan ya nggak mungkin lah orang tahu semuanya gitu. Harus ke perpustakaan, cari kamus, cari dulu kamus yang paling cocok mana gitu kan. Lama kan mencari informasi. Kemudian ketika muncul Google bisa cepat, tapi masih harus di depan komputer gitu. Terus muncul HP, di mana kita ya udah tinggal ngeluarin dari kantong aja kita tahu semua informasi dunia di situ gitu kan. Itu nggak kebayang kan sebelum ada HP. Nah, bayangkan mungkin silahkan berimajinasi 5 tahun 10 tahun lagi kira-kira apa yang possible dengan kondisi tahun ini seperti ini. Mungkin nanti kita nggak perlu mikir, si komputer bisa, si AI-nya bisa baca pikiran kita nggak perlu megang HP, nggak perlu megang interface apapun, dia akan menjawab dan jawabannya akan masuk ke kepala kita. Mungkin akan begitu, I don't know. Kita lihat. Perkembangan selanjutnya IBM Watson. Ini jadi kayak ada quiz apa ya, kayak quiz siapa berani atau sejenisnya lah ya. Jadi ini ada quiz, ada pertanyaan, terus ada orang buat cepet-cepetan ngejawab pertanyaan itu gitu. Kalau dia benar nanti dapat uang. Oh, ini kayak koneksi saya lagi lambat ya. Ya, ya kalau jawabannya benar nanti dapat uang gitu. Nah, si Watson ini dia bisa ikut menjawab dan lihat nih uangnya. Dia melebihi yang lain. Jadi dia sudah bisa uh, selevel atau lebih bagus dari manusia untuk Q&A. Ada juga DeepMind. DeepMind itu dia membuat beberapa hal yang menarik ya. Kayak awalnya dia bikin Atari. Kalau pernah main game Atari, dia bikin AI yang bisa main game itu. Terus bikin AlphaGo. Kalau sebelumnya standar kecerdasan itu catur. Tapi setelah catur itu solve, setelah AI bisa menang catur, standar kecerdasannya, oh dan AI yang main catur itu juga bukan AI yang modern ya, itu cuma kayak ya search algorithm ya. Nah, saat itu yang standar berikutnya adalah Go, game Go ini. Kenapa Go? Karena possibility space-nya itu jauh lebih banyak daripada catur. Jadi dirasa itu impossible buat AI menang lawan manusia. Ternyata di tahun 2016 AlphaGo ini sudah bisa mengalahkan pemain dunia ya, pemain Go dunia, level dunia. Dan yang menarik adalah ini dia self play. Jadi cara ngetrain AI-nya itu dibiarkan aja ada 2 AI, mereka suruh main satu sama lain gitu. Jadi dua-duanya AI tanding satu sama lain, di mana mereka nggak tahu best practice-nya. Jadi kita nggak ngajarin tuh kalau catur misalnya, kita ajarin bahwa harusnya kuasai bagian tengah karena tengah itu krusial. Atau kita ajarin soal fork. Fork itu apa bahasa Indonesia? Bisa makan 2 garpu ya. Terus kita ajarin bahwa ratu itu lebih penting daripada pion misal. Itu kita ajarin. Tapi di AlphaGo ini itu nggak diajarin apa-apa. Suruh aja mereka 2 AI tanding satu sama lain. Nanti yang menang ya dia akan hidup dan ya mereka akan saling improve diri sendiri lah gitu ya. Kayak kita lah, kita kan main catur gitu kan juga kita akan uh, pernah salah dan kita mengakui kesalahan itu dan kita improve berdasarkan kesalahan itu. Ini juga sama. Ini AlphaZero. Terus ada AlphaStar, ini lebih susah lagi, dia main StarCraft ya. Tes singkat, suara saya masih masuk? Masih lancar? Masih ya? Oke. Takutnya saya ngomong sendiri. Ya, ini tren yang happen saat ini. Mungkin sedikit ngebahas soal ini ya. Tulisan di sini ini dari Stanford University. Dia bikin tulisan tentang perkembangan AI. Jadi kalau lihat tahun ke tahun memang ada kenaikan sejak tahun di sini ya kurang lebih ya. Naiknya juga signifikan.
Ini dari number of publication. Terus AI itu sekarang makin fleksibel. Kalau sebelumnya dia cuma bisa spesifik, misalnya dia cuma bisa object detection, dia cuma bisa visual Q&A. Visual Q&A itu kayak gini, kita punya gambar, misalnya kayak di bawah aja deh, kita punya gambar, terus kita ingin bertanya soal gambar itu. Misal kita tanya, itu gambar apa sih? Si AI-nya akan menjawab, itu gambar kucing. Terus kucingnya pakai topi apa enggak? AI-nya akan jawab, oh iya pakai topi. Itu visual Q&A. Ada lagi image captioning. Jadi kita cukup kasih upload gambarnya, nanti akan ngasih captionnya nih, ini gambar apa. Terus object detection, kita upload gambar yang itu ada multiple items di situ. Ada kucing, ada anjing, ada manusia. Terus nanti si AI-nya akan bikin boundary box, akan bikin kotak-kotak, ngasih tahu bahwa ini kucing, yang di sini adalah anjing, sini adalah manusia. Nanti akan belajar ya ini di bootcamp. Ini jadi materi hari ini mungkin agak overview aja, nggak terlalu bahas dalamannya. Paling nggak kita semua dapat gambaran apa aja yang possible saat ini. Terus yang menarik lagi, sambil saya cek, ChatGPT-nya udah kebuka belum? Nggak kebuka ya? Bentar. Ini bisa. Ini nggak bisa. Oke, mungkin saya restart browsernya dulu sebentar ya. Terutama buat yang belum pernah nyobain, biar dapat gambaran dulu. Oke, sambil loading. Ya, ada yang namanya Copilot ya. Copilot ini saya bisa nunjukin sih. Jadi Copilot ini buat coding sih. Jadi kalau lihat datanya, ini GitHub tuh company yang bikin Copilot. Jadi GitHub itu dia nge-research. Jadi dia ambil 95 orang engineers yang bisa coding lah. Terus dibagi dua. Yang satu dikasih Copilot. Copilot itu apa saya tunjukin nanti. Satu lagi nggak pakai. Jadi split dua, terus dilihat ternyata yang memakai Copilot itu bisa 2 kali lebih cepat menyelesaikan coding dibandingkan yang nggak bisa. Ini yang dibandingkan yang nggak pakai. Ini nggak pakai 2 jam lebih. Ini yang pakai jauh lebih cepat. Dan finish gitu, kerjanya finish. Lebih banyak yang finish daripada yang nggak pakai Copilot. Nah, Copilot itu apa? Mungkin saya tunjukin ya. Jadi kalau mungkin nggak semuanya pernah coding ya, tapi kalau kita bikin coding gitu, terus kan mungkin ada tugas kuliah gitu ya. Print numbers from 1 to 10. Ini tugasnya. Nah, dia bisa bikin codingnya. Jadi bagian ini bukan saya ketik. Dia udah ada sendirinya. Saya tinggal klik tab. Udah selesai. Codingnya akan kebikin. Nah, ini kan code simple. Mungkin code yang lebih simple, lebih susah deh gitu. Get prime numbers from 1 to sini deh gitu. Nah, dia akan bikin codingnya. Saya nggak ngetik apa-apa ya. Saya cuma enter-enter aja sambil nunggu dia mikir. Nah, udah ada. Ini nggak efisien sih. Terus, nah dibikinin, terus, nah dibikin. Udah, saya nggak mau main. Udah jadi code-nya. Saya cuma ngasih perintahnya aja di atas. Ini yang disebut sebagai copilot. Dan bisa juga kalau saya nggak suka sama ini, saya rasanya nggak cepet ya. Can you make it faster and more efficient? Jadi kayak chatting aja sambil nunggu dia akan improve code-nya ini supaya lebih efisien. Nah, ini yang lebih efisien, versi efisiennya. Terus kita bisa milih mau accept apa enggak. Oke, saya accept. Ini apakah lebih efisien? Enggak juga. Harusnya bisa lebih efisien lagi. Ya, tapi you get the point ya. Ini oh enggak, betul. Betul. Di sini ini yang efisien di sini. Nah, ini bisa buat macam-macam. Bahkan ada juga buat chatting ya. Jadi ada chatnya di sini. Ini chat real yang kalau
saya coding sekarang biasanya saya chat sama Copilot kalau saya bingung sesuatu. Gimana nih pakai paperin optionnya gimana caranya gitu. Dia ngasih suggestionnya, kenapa nggak bisa multi line, bla bla bla. Ini chatting real saya. Jadi seolah-olah kayak ada engineers yang dia jago, yang bantu coding bareng saya. Ketika saya bingung, saya tanya aja ke dia. Terus ketika butuh dia buat bikinin code juga dia bisa bikinin. Itu Copilot. Nah ini oh ya, Copilot bisa juga buat non coding sebenarnya, mirip kayak GPT. In fact materi hari ini itu saya nggak pakai PowerPoint, nggak pakai Google Slide, jadi saya bikin pakai VS Code. Misalnya ini kan title-nya nih. Eh, tadi kan title-nya di sini. Terus saya ingin jelasin ChatGPT itu apa. ChatGPT adalah, tunggu sebentar, nggak keluar. Dia akan auto complete sih sebenarnya. Bentar, saya tutup, buka lagi. Mungkin nyambung sama koneksi saya yang gagal connect ke ChatGPT. Oh ya, bisa. Ya, ini biasanya bisa ya. Jadi ini benar-benar membantu ya, nggak cuma teori aja, tapi saya sering bikin presentasi. Ketika bikin presentasi, biasanya cuma saya kasih title-nya gini, terus kasih kalimat pertamanya, sebagian kata pertamanya aja, terus dia akan bikin autocomplete-nya. Saya tinggal decide apakah itu bagus enough atau nggak bagus gitu. Nah, ini demo ChatGPT. Sekarang bisa gambar ya. Suruh bikin yang kucing yang lehernya panjang. Oh, bisa gitu. Gimana? Mungkin teman-teman boleh chatting, ingin diapain kucingnya ini? Silakan. Nanti saya ketikin. Ingin diapain? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Smile. Something anjing. Oke. Eh, Oke. Oh, saya ketik aja. Disambung dengan anjing. Dan tambah sayap. Semoga nggak down ya ChatGPT-nya. Nah, dia ngerti bahasa Indonesia ya. Di atas kan bahasa Inggris. Tapi di sini bahasa Indonesia. Dia bisa ngerti. Dia lagi bikin gambarnya. Nanti kita lihat gambarnya bagus apa enggak. Terus sebentar, ini cuma cuma 20 detik paling ya, nggak lama. Tunggu sebentar. Nah, udah jadi. Ini hasilnya. Bagus nggak? Masih loading. Dia ngerti ya? Ini bahasa Indonesia tapi dia ngerti pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kucing, ini anjing, punya sayap gitu kan. Terus sebenarnya kalau pakai aplikasi ChatGPT yang mobile, itu kita bisa ngomong. Jadi di sebelah kanan ini ada voice. Mungkin saya punya videonya sebentar ya, saya carikan. 1 minute. Sambil nunggu, silakan mau diapain lagi kucingnya? Boleh komen. Kalian lihatnya screen apa? ChatGPT sekarang atau GPT 4 ya? Oke. Bukan foto ya? Saya stop sharing dulu ya, lagi nyari sesuatu. Mungkin sambil ketik boleh, mau diapain kucingnya? Kucing badan ikan. Oke, kayaknya agak lama nyarinya. Tapi ada, kalau teman-teman install ChatGPT yang belum bayar tapi ya, terus di Android atau di iOS, itu di sebelah kanan tuh ada recordingnya. Kita bisa nelpon. Jadi bukan kayak di WhatsApp yang kita voice notes gitu ya. Voice notes kan berarti kita ngerekam suara kita.
kita, kemudian dikirim, terus nunggu balasan, terus dia akan ngirim suara lagi, terus kita record lagi gitu ya. Jadi nggak natural conversation. Nah, tapi kalau di yang itu, ChatGPT yang mobile app, itu interface-nya adalah telepon. Jadi tinggal telepon aja, nanti dia akan telepon biasa. Terus ketika diangkat, nanti kita ngobrol sama AI. Kita bisa ngomong apapun di situ. Bisa bahasa Indonesia juga, cuma masih agak kaku. Yang paling bagus masih bahasa Inggris. Kita ngomong pakai bahasa Inggris, dia akan mikir bentar ya, 3 detik, 5 detik. Kemudian dia akan ngomong balas dalam bahasa Inggris. Jadi enak gitu, lama-lama kayak human kan. Bisa jadi nanti suatu saat, nggak lama lagi, di Zoom ini kita meeting, nanti ada satu orang lagi, yaitu si AI. Bisa ikutan meeting, bisa kita ajak ngomong juga, jangan-jangan. Oke. Kucingnya bernyanyi, ditambah background, kucing badan ikan, berkedip. Oh, lagi coding, mungkin seru ya. Bikin lagi coding dong. Oke, ini salah ketik dikit, tapi harusnya dia paham ya. Sambil nunggu, kita balik ke materi. Tadi dia nggak bisa ya. ChatGPT adalah lagi nggak jalan Copilot. Oke, lanjut. Ya, jadi ini Copilot. Sekarang saya suka coding gitu ya. Tapi sekarang kalau saya nggak ada Copilot, kerasa kayak skill coding saya turun drastis. Jadi udah tergantung sama AI saat ini. Ini mungkin dari pertanyaan berikutnya adalah impact ke ekonominya gimana nih kalau ada generative AI. Generative AI itu AI yang bisa generate something. Bisa generate image kayak tadi ChatGPT, atau mungkin Midjourney, atau mungkin generate text, bisa bikin teks tadi. Atau generate audio, bisa bikin suara juga, nanti saya tunjukin bikin suara. Atau bikin video, bahkan bisa juga. Nah, itu kan pasti akan mikir, impact ke ekonominya apa nih? Oke. Sorry, kemencet. Nah, ini dari tulisan di sini, ini cukup detail pembahasannya, cukup panjang. Saya ngambil highlight aja sebagian. Yang pertama adalah kemungkinan akan bisa, ini potensial ya, potensialnya bisa automate kerja activities sampai 60-70% waktu dari employees. Ini can happen dalam waktu setahun, 2 tahun, atau mungkin lebih lama lagi, atau mungkin lebih cepat lagi. Kalau saya merasa bahwa tadi pakai Copilot, itu ya benar, sekitar segini gitu. Kalau lihat angka di atas ya, ini kan bedanya 50%, lebih bahkan. Jadi kita bisa lebih produktif. Dan ini baru mulai ya. Ini masih masa-masa awal. Sama kayak tadi, contoh catur, kita masih awal-awal nih. Oh, ternyata komputer bisa main catur. Kita masih kagum dengan itu. Padahal itu hal yang biasa dan nanti akan muncul sesuatu yang jauh lebih bagus dari itu. Ya, dan ini area yang affected, paling nggak untuk prediksi McKinsey saat ini, yaitu customer operation, marketing and sales, software engineering, dan R&D. Jadi kalau di plot kayak gini, ini yang kena, yang ke affect paling banyak dengan AI, yaitu di sini. Software engineering di atas ya, customer operation, sales, marketing. Jadi ini impact dalam dolar, dan ini berapa persen waktu yang di-spend yang bisa dibantu sama AI. Software engineering udah kelihatan tadi ya, Copilot. Marketing, kalau kita bikin iklan, kita bikin marketing messages, itu bisa jadi di automate, bukan orang lagi yang bikin tulisannya. Bisa diminta buat bikin tulisan yang convincing, bisa banget gitu. Bahkan mungkin bisa juga dibikin automated. Jadi bisa jadi mungkin yang akan nelpon kita jualan sesuatu itu bukan manusia lagi suatu saat, tapi AI. Apakah mungkin? Mungkin. Yang saya bilang tadi, kita udah bisa telepon dengan AI ya. Itu saya kasih ke anak saya tuh. Suruh ngobrol aja sama AI ini. Akhirnya anak ngomongin soal Pokemon, minta tolong ceritain soal Pokemon, dan itu juga sudah cukup natural ngomongnya. Jadi nggak kaku. Tapi masih bahasa Inggris ya. Tinggal tunggu waktu aja sampai dia bisa ya jualan. Atau mungkin bantu customer operation ya. Mungkin jualan agak lebih susah, tapi kalau bantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita, itu lebih dekat. Mungkin saya pengen nunjukin dulu
apa aja yang lagi populer saat ini. Yang pertama tadi generative image. Kita bisa bikin image. Ini kalau kita lihat, oke ini dibikin nih, bener nggak? Ini kalau kita lihat, oh ini dia nggak paham coding ya? Bikin lagi coding di komputer dong. Ini kalau kita bayangin kayak 2 tahun 3 tahun lalu, nggak kebayang kan bisa bikin kayak gini. Mungkin kalau bikin kayak gini masih agak putus gitu, kakinya mungkin cuma 3, atau mungkin ekor ekor anjingnya kaku gitu kan. Cuma sekarang udah bagus banget. Bahkan pernah juga ada orang iseng gitu, dia ikutan kompetitif kompetitif menggambar atau fotografi ya. Tapi dia nggak submit foto beneran, tapi dia foto yang generated by AI, dan itu menang. Nah, bisa kan codingan? Masih benar kucing sama anjing, ada sayapnya, dia lagi coding. Dan berapa lama yang waktu saya habisin buat gambar ini? Berapa detik doang nih di sini. Kalau nggak suka, misalnya nggak suka apa ya? Nggak suka dengan apa? Make it terus settled gitu because of bugs he cannot solve. Dia akan melakukan revisi. Beda dengan human ya. Human kalau suruh revisi mungkin agak lama kan. Kalau ini kalau ini bisa cepat sekali. Tunggu sebentar ya, penasaran. Hasilnya kayak apa? Ini yang disebut sebagai generative image. Ada yang lain ya, Stable Diffusion. Ini yang open source. Jadi kalau yang ini kan emang harus bayar ke punyanya OpenAI. Kalau langganan yang atau pakai Bing bisa juga ya. Kalau di sosial media kan lumayan ramai kan kemarin, muncul poster-poster Indonesia tentang dengan stylenya Disney. Atau kalau lagi pilpres ada 4 calon, tiga calon presiden sama wakil presiden, 6 berarti ya. Itu gambarnya dibikin Gemoy. Itu kan ada kan? Itu kan pakai pakai AI kan gambarnya. Ya. Yang DALL-E ini punya OpenAI, Midjourney ini via Discord, sama kayak gini. Cara makainya juga kurang lebih sama. Terus Stable Diffusion ini gratis. Jadi bisa diinstal di komputer kita sendiri, asalkan komputer kita punya GPU yang bagus. Ini bisa Adobe Adobe Firefly, ini punya Adobe, dia bisa bisa canggih sih. Coba ya kita lihat, sambil lihat yang ini. Kayak apa? Ya, yang Firefly ini bisa kayak misalnya ada foto, terus kita pingin ganti bajunya, tinggal ketik aja, tolong pakai denim jacket, nanti dia berubah. Terus ya text to image sama kayak tadi ya, kasih teks jadi image. Pengen dari kayak gini, tolong diwarnain dong, itu bisa juga. Jadi dia bikin versi atas, versi bawahnya, dan lain-lain. Kayak di bawah masih ada lagi. Bisa juga buat ngelengkapin fotonya. Misalnya kita cuma, oke. Tapi jadi pisah ya anjing sama kucingnya ya. Muka frustasinya dapat sih. Oh iya, teman-teman akan belajar ya. Nanti pakai pakai Stable Diffusion di hari Rabu kalau nggak salah. Jadi mungkin ya nggak saya bahas lebih dalam ya, tapi silakan tunggu, nanti akan seru sih nanti di situ. Selain WML dia bisa bikin movie. Tadi kan masih video. Ini bisa bikin movie. Cukup kasih prompt-nya aja. Prompt itu apa? Prompt itu mungkin jadi bahasa yang harus kita semua pahami. Prompt itu cuma ini aja sih. Cuma teks. Ini disebut sebagai prompt. Ini prompt. Gitu. Dan sekarang lagi cukup populer ya, prompt engineering. Jadi ini uh, kayak ilmu yang nggak ribet-ribet amat. Bagaimana menulis prompt yang bagus supaya hasilnya bagus gitu. Ini kenapa nggak bagus? Mungkin karena saya kurang detail. Kalau saya mau bikin bagusin lagi, mungkin tetap dibilang apa ya? Lebih detail lagi kayak dia duduk di kursi, megang kepalanya, garuk-garuk rambutnya, frustasi kan. Terus banting banting meja atau apa gitu, nanti hasilnya lebih bagus lagi.
Lalu ML, ya dia bisa bikin ini video. Ini generated, awannya gelap. Ini semua generated. Terus, wah ini, ya ini generated video ya. Bisa ini infinitely expand image. Jadi image-nya cuma segini, tapi pingin dibikin pinggir-pinggirnya. Jadi bukan segitu ya. Image-nya cuma segini, cuma tengah-tengah ini. Terus ini AI-nya akan kita cuma ngeklik aja. Terus dia akan nambahin bagian tepi-tepinya. Ini buat ngubah ya. Berubah ya anjingnya, cuma ngasih prompt. Again ini disebut sebagai prompt. Terus menghapus. Kita nggak suka ada gambar burung ini. Ini video ya, bukan image. Kapalnya nggak suka, orangnya nggak suka dihapus. Ini hilang. Dan nggak kaku, nggak jadi. Ini kan tetap ke random dengan baik ya. Ya, remove any background. Sama ini kita cuma mau keep orangnya aja, backgroundnya dihapus. Cukup diklik orangnya aja, backgroundnya hilang sendiri. Kalau dulu kan harus di manual ya, di apa tuh namanya? Ya cari tepi-tepinya terus nanti ini. Tapi ini video ya, gerak-gerak, jadi posisinya bisa gerak-gerak. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Ini yang video. Synthesia ini bagus. Awalnya tadi kan saya bikin voice clone dari saya kan. Nanti saya tunjukin cara bikinnya gimana. Tapi kalau yang ini itu bukan cuma voice, tapi videonya juga. Jadi orang ini bukan orang real. Katakan saya mau bikin presentasi, cuma saya malas hadir di sini gitu. Ya udah saya tinggal ketik teksnya aja. Nanti akan milih mau pakai karakter yang mana. Bisa dipilih nih mau pakai mana. Atau even bisa pakai muka saya sendiri. Jadi muka saya dibikin cloning 3D-nya, terus akan pakai itu. Terus tinggal ketik aja yang ingin diomongkan apa. Dia akan bikin image dan juga suara yang sesuai dengan teks itu. Bisa di-play mungkin? Contohnya ini ya. Hello there. This is how I I'm sound in Alex, English. customer service What- professional here at Global Innovations Incorporated. In the digital era, mastering remote selling is paramount. Let's dive into the do's and don'ts of remote selling and explore how our interactions shape the client's experience. Jadi ngomongnya generated, bibirnya itu juga di-generate sesuai dengan teksnya. Jadi nggak kaku bibirnya. Terus dibikin kedip-kedip gitu, terus kadang kepalanya geser-geser, itu juga AI generated. Ini bukan human ya. 2 sales calls, 2 different outcomes. Udah lumayan bagus. Nggak tahu tahun depan kayak apa ya. Ini baru tahun ini gitu kan. Nah bagusnya lagi, kalau kita mungkin tunjukin di yang lain. Di sini. Nah di sini nih. Ada namanya descript. Katakan saya bikin video recording. Terus ketika kita record, videonya video ngajarin sesuatu lah ya. Kan kadang kita ngomong atau salah gitu. Pengen kita benerin kan. Kita hapus hemnya atau mungkin ya gitulah. Kalau dulu kita harus belajar video editing. Kita cari bagian yang hem gitu kan. Terus kita potong videonya. Cuma kalau pakai ini, dia tinggal kita lihat sini. Dia tinggal bisa diulang nggak? Dia tinggal menghapus teksnya aja. Jadi kan, nah ini dihapus. Nanti hilang. Dari videonya akan hilang. Terus, nah saya bilang ham kan tadi. Hamnya itu nanti tinggal dihapus. Bentar. Nah ini nih. Itu nanti akan dihapus. Dan itu akan hilang dari videonya. Tanpa kita harus cari di posisi apa. Masih banyak lagi. Oh ya, yang saya pakai tadi namanya Eleven Labs. Jadi ini bagian dari text to speech. Jadi dari teks menjadi suara. Tapi dia juga punya namanya voice cloning. Cara melakukan voice cloning itu nggak susah.
Jadi cukup login di sini. Sebentar ya, login dulu. Login di situ, terus upload sampel suara saya. Terus nanti udah. Jadi ini bisa add voice, edit. Ini tinggal kita upload sampel suara gitu. Nggak usah banyak-banyak, ini kayaknya cuma 5 menit aja cukup. Terus ya kasih nama. Ini saya record suara saya gitu ya. Terus di-upload. Udah, setelah itu selesai tinggal use. Nah, ini yang saya omongin tadi. Tulis saja teksnya apa, generate. Ketika ini diklik, dia akan bikin audionya. Ya, perlu waktu. Tapi nggak lama. 1 menit mungkin ya. Terus bisa di-download audionya. Ya. Kalau bahasa Inggris sudah bagus ya. Bahasa Indonesia mungkin masih agak kaku-kaku. Sedikit kaku. Ya, kadang kaku gitu ya. Tapi harusnya nggak lama lagi supaya bisa bagus ya. Begitu pula sebaliknya. Ini kan dari teks menjadi speech. Apakah bisa sebaliknya dari speech menjadi teks? Bisa. Kalau nonton YouTube, audio yang di bawah itu kan, bukan audio, teks subtitle di bawah itu kan juga auto generated ya. Mungkin udah biasa ya untuk sekarang. Tapi kalau bayangkan kayak 5 tahun, 10 tahun lalu, itu nggak mungkin gitu. Saya nggak mikir itu possible karena harus ya beda-beda kan, orang ngomong sesuatu dengan orang lain ngomong sesuatu yang sama, even bahasanya sama, itu cara pengucapannya beda. Tapi ternyata bisa ya. Ini ada contoh, ini mungkin yang keren, Web Speech API. Ini bisa teman-teman coba sendiri. Ini jalan di browser ya, jadi nggak perlu install apa-apa. Saya kasih linknya di chat. Ini bisa diganti bahasa Indonesia, terus coba rekam. Jadi ini adalah teknologi dari Google. Bukan, ini dari browser ya. Jadi dia bisa otomatis nulis apa yang kita ucapkan. Cukup cepat ya. Saya coba ngobrol cepat, apakah dia bisa mengikuti ucapan saya? Ternyata bisa. Lumayan bagus, bahasa Indonesia bisa. Di HP juga bisa. Cuma kalau saya nyoba di Android, lumayan banyak yang salah. Tapi kalau nyoba di iOS masih bagus ya. Mungkin perlu dicoba-coba lebih ini lagi. Lebih teliti lagi. Oke. Bisa ya? Cepat ya? Ini nggak perlu install apapun, udah ada di browser, tinggal dibuka aja. Kalau kita mau bikin website yang support kayak gitu, itu juga gampang, karena ini udah bawaan dari JavaScript. Jadi ya tinggal pakai JavaScript-nya aja, dia bisa melakukan itu. Codingnya nggak baik. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Oh. Boleh bantu komen kalau suara saya terdengar. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Pahlevi Fikri Aulia. Biasa dipanggil Levi. Sekarang saya sebagai AVP of Engineering di ruang guru. Kebetulan diminta tolong mengisi acara malam ini untuk memberikan overview soal artificial intelligence. Mungkin sedikit background. Ya, begitu ya. Masih, kalau siaran suara kan mirip suara saya ya. Cuma pengucapannya tadi masih agak kaku, agak panjang. Ini bisa disetting nih di sini. Bisa diatur-atur. Tadi termasuk di situ kan ada bilang ada ada gitu kan. Itu dia nambahin sendiri tuh. Jadi dia inisiatif nambahin gitu supaya terdengar natural. Tapi kalau kita nggak suka sama nya gitu, bisa juga kita hilangin. Saya lupa yang ini atau ini. Kalau dikecilin nanti ya sesuai dengan teks yang ada di sini. Nggak akan nyoba improvisasi. Mungkin yang ini ya, saya lupa. Ya. Teks sudah banyak ya. Tadi ChatGPT mereka baru ngeluarin hal yang baru, namanya GPTs. Jadi kalau kita mau bikin bot sendiri, itu sekarang sangat-sangat gampang. Jadi tinggal ini, create GPTs. Terus kita pengen bikin bot soal apa nih? Misalnya soal apa? Kamu adalah yang apa ya? Ada ide mungkin pengen buat soal apa? Boleh di chat. CS Toko. Yang lain.
Bumi itu datar atau tidak. Oke. Bumi datar. Kan meyakinkan orang lain bahwa bumi itu datar. Dan kalau perlu, kamu gambar ilustrasi yang meyakinkan soal itu. Ya, Sen, dia akan mencoba bikin botnya. Tunggu sebentar. Ini baru keluar beberapa minggu lalu ya, seminggu paling. Sebelum heboh kemarin. Keren sih. Kita lihat ya. Oke. Dia akan menawarkan nama botnya apa. Oke, flat Earth Advocate. Suka nggak? Oke, kayaknya bagus. Oke, bagus. Oke, itu aja. Nah, kalau udah nyoba sebelum sesuai keinginan, mungkin bagian prompt-nya ini kurang detail. Jadi ini bisa dibikin panjang banget ya. Bisa dibikin, katakan kita mau bikin CS tadi ya, CS toko online. Bisa kita bikin SOP secara detail. Misalnya, kamu nggak boleh membandingkan dengan kompetitor. Kamu akan menyapa user dengan sebutan kamu atau ya pakai kamu atau Anda gitu misalnya. Terus dan lain-lain lah. Bikin detail, bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Nanti botnya akan makin bagus. Nah ini dia bikin profile feature-nya juga. Oke, saya suka. Ya oke, bagus. Udah jadi ini botnya, udah ada ikonnya, udah ada namanya. Terus tinggal kita publish. Bentar ya. Nanti bisa publish. Pengen detail apa enggak? Nggak harus detail. Pendek aja cukup kok. Tunggu sebentar ya, dia lagi ngetik. Oh iya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, dah. Jadi bahkan ya siapapun bisa ya, anak kita, orang tua kita bisa bikin bot sendiri. Nanti kalau udah jadi, bisa kita share linknya nih, di share ke orang lain. Kalau sekarang memang harus si pemakainya harus pakai ChatGPT Plus, jadi harus bayar. Tapi nggak tahu di kemudian hari apakah bisa gratis apa enggak. Kita coba di sini. Bumi itu bulat atau datar sih? Sudah cukup. Bisa kita tes. Wah, loading. Sambil nunggu ya, kita lanjut dulu. Office juga udah ada ya, kalau tahu Microsoft Office. Microsoft termasuk yang lumayan. Oke, pendek ya, kita tonton aja ya. Introducing Microsoft 365 Copilot, your Copilot for work. Copilot combines the power of large language models with your data in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet. It's coming to life in the products millions of people use and rely on every day. Let's see how Copilot can use your customer notes in OneNote as well as another internal document. Copilot quickly creates a first draft. Jadi tadi si ini dokumen tadi itu nggak dibikin apapun ya, dia di generate. Dia cuma bilang bahwa tolong punya notes-nya, punya meeting notes, terus tolong bikin roadmap-nya. Internal document. Copilot quickly creates a first draft. Jadi dia akan membaca notes kita sama dokumen lain, terus dia akan kan ada tugas nih mungkin dari bos, udah jadi coret-coretannya, tolong bikinin presentasinya. Nah itu bisa pakai ini. Copilot quickly creates a first draft. Cukup
ketik aja. Can turn your Word document into a PowerPoint presentation that you can hone and polish. Jadi dia ngubah dari Microsoft Word menjadi PPT. Background-nya ini bukan template, tapi dia menyesuaikan dengan konteksnya. Ini kan sustainable building material, maka dia akan milih. Mungkin ini generator juga ya background-nya. Let's Kita punya data di Microsoft Excel, terus kan bingung nih analisanya gimana. Bisa jadi nggak perlu minta ke orang yang ngerti query, jump cukup, into Copilot in Excel. cukup tanya aja mana yang paling profit gitu. Nanti dia akan analisa You datanya. start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. Clear your inbox, highlighting the most important Inbox, males baca email panjang banget. Bisa nggak ya chat mana yang paling penting yang harus dibaca? emails to prioritize. You can draft Tentunya balas email juga bisa ya. a reply using data from an Excel file, and Copilot will generate a reply for you. Yang kocak adalah, ini kan, berarti kan ketika balas email kan kita kadang malas ya nulis bahasa yang terlalu sopan, ada bahasa basinya, dibikin panjang gitu kan. Pakai ini kita bisa bikin kalimat singkat aja, tolong dong balas, saya nggak tertarik gitu. Nanti dia akan bikin tulisan yang sopan kan. Tapi di sisi lain, mungkin pembacanya juga malas baca yang panjang, terus pakai Copilot buat tolong dong disummarize. Jadi kayak bolak-balik. Real magic of Copilot happens during a live meeting. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. Nah, dia bisa ikutan meeting, terus tolong disummarize. Meetingnya apa sih tadi, bahas apa? You can see who said what points were made. You can follow a meeting and catch up to see what you missed, even if you can't attend. I want to show you an entirely new standalone experience. Business Chat works across all your emails, files, meetings, chats, documents, calendar, and more to turn all your data into knowledge. Imagine you're working on your business strategy. You ask Copilot to pull up quarterly projections and identify related risks. Copilot gives you key data points and flags potential issues. We're deeply committed to listening, learning, and adapting with speed to help create a brighter future of work for everyone with AI. Ya, itu possibility-nya AI ya. Jauh, banyak banget. Kita lihat lagi, ChatGPT-nya udah balas belum? Oke, udah jadi. Bumi itu bulat ya. Bisa kita coba di sini. Bisa juga kita publish apa ya? Ada apa ya? Refresh. Oh, hilang. Ya ini gitu ya. Oh enggak bisa. Ini bisa save. Ininya belum jalan. Masih loading kayaknya. Tapi intinya dia udah bikin ini. Instruksinya apa? Ini bisa kita, jadi ini prompt-nya sebenarnya. Jadi tadi kita nulis prompt buat nge-generate prompt tambahan. Ini bisa kita bikin lebih detail lagi kalau mau. Ya tadi tentang gaya bahasanya kayak apa. Terus bisa juga tolong jelasin dengan bahasa yang dipahami oleh anak kecil gitu. Itu possible juga. Oh, suruh kasih nama. Oke, bisa public. Terus, nah ini bisa. Memang bumi itu bulat ya. Ya, jadi ini sudah di custom si GPT-nya buat tadi sesuai yang kita minta tadi. Nah, dia masih belum meyakinkan ya. Harusnya kan lebih bombastis lagi meyakinkan bahwa bumi itu datar kan. Bisa tuh kita tune lagi tadi apa namanya prompt-nya, dibilang bahwa oh kamu harus benar-benar meyakinkan banget gitu. Itu bisa. Dan gampang kan tadi bikinnya, nggak pakai coding sama sekali. Ini buat coding
ini udah dibahas tadi. Yang menarik itu Akio. Akio itu bisa nge-generate SQL code. Mungkin yang pernah bikin query gitu ya. Ada data, ada tabel, terus kita pengen dapat insight dari data itu. Kan kalau sekarang harus bikin SQL. Kalau di sini bisa langsung chat aja sama datanya. Dia akan bisa bikin grafiknya juga otomatis. Nah, ini. Bisa juga kita minta ganti formatnya jadi gini. Bisa juga tolong dapetin insight. Tuh. Ya. Ini misalnya. Sama sekali nggak bikin SQL code-nya. Bisa suruh forecast, classification. Classification itu buat ngedetek apakah kalimat ini positif atau negatif. Kayak ini. Ya. Itu AQ. Waktunya masih ada. Oke, sebentar lagi ya. Jadi GPT-4 mungkin hari ini nggak akan masuk ke, hari ini kalau ada waktu ingin masuk ke detail soal bagaimana ini bekerja. Ini kan high level banget ya. Wow, ternyata bisa bikin kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, kalau ada waktu mungkin akan masuk ke situ. Kita lihat ya, waktunya cukup nggak. GPT-4, kalau teman-teman pakai yang gratis itu GPT-3 atau GPT 3,5. Kalau bayar, itu bisa dapat GPT-4. Atau pakai Bing, Bing katanya pakai GPT-4 juga. Ini sekarang masih yang state of the art ya, jadi masih SOTA, masih yang paling bagus so far. Terus kalau baca paper ini, di situ dijelasin perbedaannya. Ini GPT 3,5 sama 4. Ini exam resultnya. Jadi suruh ngerjain soal ujian beneran. Ini kategorinya beda-beda. Ada yang suruh ngerjain soal matematika, ekonomi, filosofi, biologi, kimia, dan seterusnya. Yang biru ini 3,5, yang ini GPT 4. Jadi untuk beberapa subjek udah kelihatan peningkatannya yang sangat signifikan. Terus dia bisa multimodal. Multimodal itu artinya nggak cuma teks, tapi dia bisa image, bisa suara juga. Misalnya ini nih, disuruh cari tahu apa yang funny dari gambar ini, yang lucu dari sini. Itu dia bisa jawab gitu. Oke, sebentar ya. Ya, ini bisa. Jadi bisa memahami gambar. Susah kan sebenarnya memahami gambar kayak gini, tahu bahwa yang salah apa? Yang salah kan ini kan, colokannya harusnya bukan ini gitu. Itu kan agak common sense. Cuma ini bisa paham. Bisa paham grafik juga. Jadi ini nggak upload gambar ini diupload aja ke ChatGPT. Mungkin ingin setting sama ChatGPT yang sebenarnya. Oke, terus kita upload gambarnya. Mana tadi gambarnya? Atau mungkin ini deh. Ini gambar ini. Bentar, gambarnya muncul di sebelah. Tolong jelasin maksud nih. Dia tahu yang biru itu apa itu ChatGPT. Dia bisa baca ini ya. Terus merah muda, dia tahu angka 5 di sini. 5 itu belongs to yang biru, 16 itu belongs to yang jarang. Dia tahu. Jadi bisa suruh menyimpulkan juga. Sebagian besar orang menggunakan setiap hari 5 tidak mengetahui apa ChatGPT. Bisa paham ya? Atau mungkin bisa nggak ubah itu jadi line? Saya belum pernah nyoba ya. Gambarkan dong. Jadi saya nggak suka pakai bar chart, pengen dibikin line chart. Bisa nggak? Atau pie chart bisa juga. Oh iya, dia bisa bikin code juga. Jadi ini yang dilakukan adalah dia bikin code-nya. Terus code-nya itu akan bikin
grafiknya. Kalau dieksekusi code-nya, dia akan bikin grafiknya. Nah, ini dia akan generate file, terus menampilkan grafiknya. Kita tunggu. Dapat ya? Betul nggak? 16. Betul ya? Tapi aneh ya, kenapa pakai line chart buat kayak gini? Oke, bikin pie chart aja dong. Sama, ini dia akan coding lagi nih. Kita bisa lihat code-nya juga, nih code yang dia bikin. Sama, ini bikin code nih. Oke, sambil nunggu itu, kita lanjut dulu. Bisa coding juga. Ini dia nyoba ngerjain soal interview coding di Amazon. Dia dapat nilai 100 dan cukup, yang waktu yang dikasih 2 jam, dia cukup 3 menit buat nyelesain itu. Bisa eksekusi code juga, bahkan bisa eksekusi pseudocode. Jadi GPT ini bukan compiler ya, bukan interpreter juga. Cuma ini dikasih code, coba dieksekusi dong outputnya apa kalau inputnya 3,4. Ternyata bisa dia eksekusi. Ya masih halusinasi sih, pasti akan happen halusinasi. Cuma keren aja sih. Pseudocode juga bisa kalau yang backgroundnya coding. Pseudocode itu kan bukan pakai bahasa pemrograman apapun ya, cuma pakai bahasa Inggris. Rule-nya dikasih dalam bahasa Inggris. Ternyata dia bisa execute juga, bisa dapetin outputnya juga. Ini code-nya nggak simple ya. Ini ada kayak dynamic programming, ada recursive juga kalau nggak salah. Oh nggak pakai recursive. Ada DP. Tapi DP itu susah. Coba tanya ke mahasiswa S1 Computer Science. Jelasin dynamic programming gitu. Pasti pada nggak bisa. Oke, kita lihat. Masih bikin code-nya. Tunggu. Oke. Poin yang menarik adalah sekarang itu terjadi democratization of AI. Jadi yang sebelumnya AI itu eksklusif, kayaknya susah ya buat pakai itu gitu. Ternyata sekarang siapapun bisa. Jadi definisi democratization itu adalah making something accessible to everyone. Tadi saya udah nunjukin gimana bikin bot itu simple banget. Kalau sebelumnya susah tuh bikin bot. Saya pernah bikin bot, tapi pakai state machine, pakai rule base. Masih kaku, masih harus ketik 1, 2, 3 gitu. Sekarang tinggal kasih aja tadi perintahnya. Itu bisa. Terus text to image sekarang juga sudah democratize. Siapapun bisa kan, tinggal setting aja tadi, minta kucing dicampur anjing tanpa harus ngerti bagaimana stable diffusion works, bagaimana AI itu bekerja. Ternyata bisa. Ini agak apa ya? Ini lihat lagi. Ini yang terjadi sekarang. Dan mungkin kalau yang belum tahu Hugging Face, ini website keren, huggingface.co. Dia itu menyediakan, kalau yang kita ngomongin tadi kan punyanya OpenAI, punyanya Elephant Labs, punyanya Microsoft, punyanya Google, dan lain-lain. Tapi kalau di sini, ini open source model. Katakan kita mau bikin text to image nih, kayak yang tadi. Itu banyak modelnya di sini. Tinggal kita pilih aja. Oh, kayaknya saya pengen ini deh, yang downloadnya banyak, 9 juta. Klik aja. Nanti ya dia ngasih tahu architecture dalamnya kayak apa. Kalau pengen tahu, ada papernya juga kalau membaca papernya. Tapi kalau nggak pengen tahu lebih dalam, tinggal copy paste code-nya aja. Ya harus ngerti code sih. Ini buat install. Terus ini buat dapetin download modelnya. Jadi ini akan ngedownload ya neural network weight sama architecture-nya. Terus ini teks prompt-nya yang pengen digambar. Terus di execute. Udah, gitu doang. Cuma gini doang. Kita nggak perlu tahu dalamnya kayak apa. Tentunya kita nggak seperti itu ya. Nanti di bootcamp akan kita ajarin dalamnya kayak apa. Cuma kalau mau tahu luarnya aja, mau import aja, itu bisa. Lion jumping from the big stone at night. Code-nya sesimpel ini. Ya, detailnya mungkin hari Rabu akan dibahas. Nah, di Hugging Face ini banyak banget model-model yang udah ada. Mau bikin apa? Image to text, udah ada juga. Tinggal download. Mau segmentasi image, bisa juga. Mau text classification, mau tahu itu kalimat positif atau negatif, ada juga. Mau nge-summarize teks yang panjang, udah banyak juga gitu ya.
text to speech ada juga, dan lain-lain lah. Tinggal di kayak belanja aja, tinggal pilih mau pakai yang mana. Ini bisa nggak? Wah, bisa nih, dapat kan? Bikin di dong biar keren. Oke, lanjut. Ini Hugging Face. GPTs tadi udah dibahas, Eleven Labs juga udah ya, tadi demo singkat buat bikin suara. Nah, jadi ini udah bagian akhir ya. Jadi ya ini ada yang terjadi sekarang, memang yang possible di teknologi udah naik ya. Sebelumnya, bahkan sebelum tahu Hugging Face nih, saya mikir kalau mau bikin kayak gini nih, itu susah tuh, harus belajar banyak banget gitu. Ternyata ya karena democratization tadi, anyone yang bisa coding bisa melakukan itu. Kalaupun belum bisa coding, bahkan mungkin bisa jadi kita cukup tanya di ChatGPT, bikinin code-nya, kita copy paste code-nya, mungkin bisa. Nah, ini menarik juga ya, ini Chief Scientist dari OpenAI. Ini baru-baru ini ya, Oktober, baru bulan lalu. Dia bilang bahwa kalau kita menilai bahwa kalau kita menilai bahwa yang menandakan manusia itu adalah intelijennya, jadi manusia adalah makhluk yang paling intelijen, ya paling pintar lah ya. Kalau kita menilai manusia itu adalah sesuatu yang dari intelligence-nya, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Kaku banget ya terjemahannya. Coba minta GPT buat terjemahin. Nah, tapi itulah ya, bisa jadi di masa depan, entah kapan, manusia itu bukan makhluk yang paling intelijen lagi. Someone else yang akan itu. Terus nanti mungkin kita akan berpikir ulang sebenarnya manusia itu apa sih yang membuat manusia itu unik gitu ya. Ya, cuma belum tahu ya kapan happen. Kalau sering dengar istilah AGI yang disebut sebagai Artificial General Intelligence, ini belum ada. Kalau sekarang kan AI baru spesifik ya, dia cuma bisa gambar, dia cuma bisa main catur lebih jago dari manusia gitu. Cuma belum ada AI yang bisa melakukan semuanya. Dia jago catur, dia jago coding, dia jago bisa nyanyi, bisa macam-macam. Tapi kalau sudah mencapai AGI, berarti dia general intelligence, dia bisa ya semuanya gitu ya. Bisa paling nggak selevel human being. Yang lebih step up lagi adalah super intelligence. Jadi ya super intelligence berarti ya intelligence-nya udah lebih dari human being. Oke. Anyway, paling nggak untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah coba menjadi early adopters. Jadi yang paling awal-awal, mumpung belum banyak yang tahu ya. Tadi yang saya sampaikan tadi mungkin kalau ngobrol sama teman-teman yang lain yang masih, bahkan yang mungkin majornya di computer science, mungkin nggak tahu gitu ya, ternyata semudah itu gitu. Ya mumpung kita tahu nih ada rahasia-rahasia tadi, coba menjadi early adopters, terus coba bikin sesuatu gitu. Nah, yang disampaikan hari ini, paling nggak di day one ini memang high level banget. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa bahwa, aku pengen tahu lebih dalam nih, pengen tahu dalamannya apa, waktunya nggak cukup, akan dibahas di besok-besok ya. Besok-besok akan masuk lebih detail di masing-masing tadi, tapi juga nggak sampai ke bawah-bawah banget ya, nggak sampai ke matematiknya. Kita akan bahas sebenarnya di bootcamp. Jadi kalau di bootcamp, kita lihat materinya, kayak machine learning nih, tadi kan magic ya, kok bisa seperti itu. Ada penjelasannya, kayak singkat ya, 5 menit saya bahas ya. Jadi kalau kita coding biasanya itu kan kita akan bikin rule dari program ini. Ada sebuah input, misalnya inputnya suruh cari bilangan prima ke 10 gitu. Kita akan bikin programnya. Jadi di otak kita kan ada cara buat mikir bagaimana menghitung bilangan prima ke 10. Ada rules-nya, itu yang disebut sebagai algoritma. Kita tuangkan apa yang ada di kepala kita ke dalam program ini. Jadi biasanya program itu kayak gini gitu ya. Ini program buat ngecek apakah kira-kira sakitnya apa. Jadi dikasih tahu simptomnya apa, dia akan memprediksi sakitnya apa.
Ini kan yang ada di kepala kita nih. Kalau kita sebagai dokter mungkin akan punya rules seperti ini. Kalau demam dan batuk, maka itu sakit flu. Kalau demam dan sakit tenggorokan, maka itu cold. Kalau demam dan muntah-muntah, artinya keracunan gitu ya. Jadi program adalah hasil representasi dari apa yang ada di kepala kita yang dituliskan dalam bahasa pemrograman. Cuma, ya macam-macam. Ini contoh yang lain. Nah, cuma kalau machine learning itu berbeda. Katakan kita pakai paradigma yang tadi. Kita disuruh minta bikin program buat given sebuah picture, kita pengen tahu ini apa. Ya akan kita describe ya kalau dengan cara tadi. Oke, kalau itu bentuknya bulat, warnanya merah, terus di atasnya ada kayak gini, itu adalah apel. Tapi gimana kalau ada kayak gini? Ini kan juga sama, bulat, merah, di atasnya ada ininya. Apakah apel? Enggak juga, ini bukan apel. Terus kalau warnanya merah, kalau warnanya hijau, apel juga bukan. Apel, ada apel yang hijau. Berarti program kita harus dibikin sedetail mungkin untuk tahu apa aja variasi-variasi apel. Kalau apelnya digigit separuh gitu, nggak bulat lagi. Apakah itu bukan apel? Enggak, itu masih apel kan. Nanti akan kompleks banget code-nya. Akan ya berarti nggak harus bulat, harus di-handle juga kalau itu bentuknya kegigit kayak logo Apple atau ada cacingnya atau apa gitu ya. Nah, kalau machine learning itu caranya beda. Jadi kita nggak menuangkan apa yang ada di kepala kita, tapi kita berpikir kayak anak kecil belajar. Anak kecil belajar. Kita ketika ngajarin ke anak kecil, kita nggak ngasih tahu kan kalau apel itu apa ya? Oh, apel itu adalah sesuatu yang bentuknya bulat, yang warnanya merah, enak dimakan, dan seterusnya. Enggak kan? Cuma kita kasih tahu aja ini apel. Terserah kamu, ini pokoknya apel gitu. Terus kita kasih apel yang warna hijau. Ini juga apel. Lama-lama kan dia belajar sendiri. Itu juga sama yang terjadi di machine learning. Jadi kita nggak ngasih code-nya, tapi kita ngasih sampelnya aja. Kita kasih gambar apel sebanyak mungkin. Terus kita kasih tahu bahwa itu apel. Ini disebut sebagai label. Ini inputnya. Jadi kita kasih banyak banget nih apel. Kita tandanya itu apel. Kita kasih juga yang lain. Ini strawberry gitu. Kita kasih tahu juga bahwa itu bukan apel tapi itu strawberry. Kita kasih tahu semuanya datanya. Nanti dia akan belajar sendiri. Nah, belajar sendiri gimana tuh magic? Itu akan dibahas di materi berikutnya. Ada detailnya. Cuma ya untuk sekarang kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada contoh pakai decision tree, salah satu yang paling simple buat ngajarin itu apa. Kemudian ada cuma ya ini agak panjang pembahasannya. Ini ada contoh nih. Misalnya kita pengen ngajarin ya ini matematiknya ya di dalamnya. Matematiknya kita ingin ngajarin bagaimana classify image. Ini angka berapa nih? Ini angka 5. Ini angka 0 gitu. Ini angka 4. Nah, kita ingin ngajarin komputer buat memahami bahwa ini angka 4. Kalau pakai cara yang coding biasa, ya kita harus ngajarin ya, kalau ada 4 itu adalah sebuah angka yang dia ada turunnya, terus ke kanan, terus ke atas, terus ke bawah. Cuma kalau 4-nya beda dikit, kayak 4 gini, bentuknya kayak gini, dia nggak bisa kan kalau pakai rules yang tadi. Berarti akan bikin multiple rules. Cuma kalau pakai machine learning, ya kita kasih tahu aja datanya. Kita kasih gambar ini, kita kasih label bahwa itu angka 4, nanti dia akan belajar sendiri. Dan seterusnya, ini agak lama. Ya ini materi 2 jam ya, 1,5 jam. Termasuk ada matematikanya nanti, kayak ya matematik masuk ke vektor. Don't worry kalau nggak familiar dengan ini, nanti akan dijelasin satu-satu sih. Ini asumsinya kayak teman-teman baru tahu matematik SMA, terus akan diajarin dari basic lagi. Tadi juga kalau kelihatan serem, enggak juga. Ini serem karena saya nyampaikan materi 1,5 jam dalam waktu 2-3 menit. Tapi dalam prakteknya ini gampang kok sebenarnya. Maksudnya bisa diikutin lah. Memang akan ada kalkulus lagi, akan masuk ke turunan tapi dijelasin dari awal lagi apa itu derivatif, konsep derivatif itu apa. Terus ya nanti aplikasinya nyambung ke machine learning apa. Ya ini materi 2 minggu kayaknya. Oke, mungkin sampai sini.